って言ってんのか聞こえないのか。してんじゃねえよ。Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Pada video kali ini gua akan ngebahas sebuah film tentang seorang cucu Yakuza yang cosplay jadi seorang guru honorer. Nah, gimanakah kesurannya? Tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke videonya. Film ini dibuka memperlihatkan ketegangan suasana di bandara Jepang, di mana sebuah kelompok perampok bersenjata berhasil membajak pesawat yang baru saja mendarat. Sedangkan di luar pesawat itu sendiri, pasukan khusus sudah siap siaga untuk menyerbu kapan saja. Sementara di dalam, para penumpang ketakutan di mana mereka saling berpelukan dan menangis. Tetapi ada satu wanita nih yang terlihat santuy-santuy saja. Dialah Yamaguchi. Saat itu ia baru saja bangun tidur dan berusaha menenangkan penumpang di sebelahnya. Tapi karena suaranya terlalu keras, justru malah menarik perhatian para pembajak. Tentu saja para pembajak langsung menodongkan pistol ke wajah Yamaguchi. Namun anehnya ia sama sekali tidak gentar. Dengan wajah datar dan polos, dia malah memarahi para pembajak itu seolah sedang menegur murid-murid nakal di kelas. Otento sama ni kau mukete. Ketegangan mulai meningkat ketika suara tembakan terdengar di dalam pesawat. Pasukan polisi di luar pesawat segera bersiap untuk menyerbu dan menunggu perintah di depan pintu keluar darurat. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa para pembajak telah berhasil dikalahkan oleh Yamaguchi seorang diri. Oh, Yamaguchi sensei. Aksi dan keberaniannya yang luar biasa disiarkan secara langsung di televisi tentunya, membuatnya menjadi sorotan mendadak di seluruh penjuru Jepang. Sedangkan di rumah, keluarganya juga terkejut saat melihat Yamaguchi berhasil mengalahkan para pembajak. Ya, dari sini terungkap bahwa Yamaguchi bukanlah wanita biasa saja, di mana ia berasal dari keluarga besar Yakuza yang sangat ditakuti. Namun, di balik asal-usulnya yang menakutkan itu, ternyata Yamaguchi telah bekerja selama 7 tahun sebagai guru matematika di sekolah SMA. Ia menyembunyikan jati dirinya sebagai keturunan Yakuza dari para murid dan rekan seprofesinya. Keesokan harinya saat tiba di sekolah, Yamaguchi melihat para guru sedang membicarakan aksi heroik penyelamatan pesawat yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, kepala sekolah datang dan menghentikan percakapan mereka. Lalu kepala sekolah memanggil Yamaguchi dan menasihatinya agar tidak menarik perhatian publik terlalu besar terhadap dirinya, karena hal itu bisa membuka identitasnya. Di sini kepala sekolah tahu ya identitas Yamaguchi yang sebenarnya. Lalu Yamaguchi segera meminta maaf dan berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti saat seorang guru magang baru datang, dan dia bernama Odagiri, yang ternyata merupakan mantan murid Yamaguchi sendiri. Yamaguchi merasa sangat bahagia tentunya karena salah satu muridnya mengikuti jejak menjadi seorang guru. Ia kemudian membawa Odagiri ke kelas untuk diperkenalkan kepada para murid. Akan tetapi, kita tahulah ya, para murid-murid Yamaguchi seperti apa. Kemudian Yamaguchi berinisiatif mengundang para siswanya ke lapangan agar mereka bisa mengenal Odagiri lebih akrab. Namun sayangnya tidak ada satupun murid yang datang, yang membuat Yamaguchi kesal dan kecewa. Sementara itu, di atap sekolah terlihat 5 orang murid sedang berbincang. Pemimpin mereka adalah seorang siswa bernama Reita. Mereka sedang membicarakan mengapa Odagiri tiba-tiba kembali ke sekolah sebagai guru.
Padahal mah dulunya ia adalah siswa yang sangat nakal. Kemudian Shin memperlihatkan para mantan murid Yamaguchi yang kini sudah lulus tengah berkumpul di sebuah restoran untuk makan bersama. Saat itu mereka sedang membicarakan Yamaguchi yang bersama seorang pria. Namun saat itu pula Yamaguchi datang bersama pria yang para murid itu bicarakan. Tak lain adalah Odagiri. Di sana Yamaguchi memperkenalkan Odagiri sebagai guru baru di sekolahnya. Setelah suasana kembali tenang, mereka semua memutuskan untuk makan bersama. Dan di tengah makan itulah mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing setelah lulus sekolah. 仕事ってのはどんなものでも大変なんだよ。 Kemudian adegan berpindah ke teman-teman Raita yang sedang nongkrong santuy di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba sekelompok geng motor datang dan mencoba memeras uang dari mereka. Di saat yang bersamaan pula, Raita yang melihat kejadian itu dengan cepat melindungi teman-temannya dan memperingatkan geng motor tersebut untuk tidak mengganggu mereka lagi. Di saat malam harinya, Yamaguchi mengundang Odagiri ke rumahnya untuk makan malam. Ia juga memperkenalkan Odagiri kepada seluruh anggota keluarga besarnya dan menyampaikan bahwa ia sudah lama bermimpi bisa mengundang murid-muridnya untuk makan malam dan bersenang-senang bersama. Malam itu suasana berlangsung akrab dan Yamaguchi yang terlalu banyak minum akhirnya mabuk. Hingga saat tengah malam tiba, Odagiri berbincang dengan paman Yamaguchi. Ia mengatakan bahwa Yamaguchi adalah alasan utama mengapa dirinya memutuskan untuk menjadi guru. Ya, walaupun terkadang menyebalkan, Yamaguchi telah mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang hidup dan memberinya inspirasi untuk bekerja keras dalam setiap hal. Keesokan harinya ketika dalam perjalanan menuju sekolah, Yamaguchi secara tak terduga bertemu dua mantan muridnya yang dulunya dikenal sangat nakal. Ia terkejut saat mengetahui bahwa kini keduanya telah berubah menjadi orang sukses dan berkarismatik. Tidak lama kemudian, perhatian mereka tertuju pada seorang pria yang sedang berpidato di dekat situ. Saat ia mendekat, ia menyadari bahwa wajah pria itu sangat mirip dengan mantan kekasihnya. Pria itu bernama Hiruzen, yaitu pemilik perusahaan IT terbesar di Jepang. Kini ia sedang mencalonkan diri sebagai gubernur dan berambisi untuk memperluas pengaruhnya. Yamaguchi yang kagum melihat langsung dengan antusias menyatakan dukungannya terhadap kampanye pria itu. Adegan kemudian berpindah ke lingkungan sekolah, di mana saat itu sekelompok geng motor datang secara tiba-tiba. Mereka adalah anggota dari kelompok terkenal bernama Black Cobra yang datang untuk membalas dendam kepada Raita yang tempo hari lalu telah memukul anggota Black Cobra. Saat itu para guru menjadi panik dan ketakutan. Sementara kepala sekolah segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun begitu mendengar bahwa polisi sedang menuju ke lokasi, para anggota Black Cobra memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Tapi mereka bersumpah akan kembali untuk balas dendam, guys. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil Raita dan teman-temannya ke ruangannya dan memarahi mereka karena telah menimbulkan kekacauan di sekolah. Ia meminta penjelasan dari mereka, dan para siswa itu menjelaskan bahwa geng motor itulah yang memulai pertengkaran karena mencoba memeras mereka. Kepala sekolah tidak percaya dengan alasan itu, sampai akhirnya Yamaguchi turun tangan dan meyakinkan kepala sekolah bahwa murid-muridnya berkata jujur. Ia menegaskan bahwa ia tahu kapan muridnya berbohong dan kapan mereka jujur. Mendengar penjelasan itu, kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup masalah tersebut. Akan tetapi, ia memperingatkan Yamaguchi bahwa jika murid-muridnya membuat masalah lagi, ia akan langsung memecat Yamaguchi. Setelah kejadian itu, suasana di kelas mulai bimbang dikarenakan Raita dan teman-temannya mengetahui jika Yamaguchi telah mempertaruhkan pekerjaannya demi mereka. Karena tidak ingin membuat gurunya terus dalam masalah, Raita memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan geng motor itu sendirian saja.
teman-temannya mencoba menahannya dan memperingatkan bahwa kelompok tersebut sangatlah berbahaya. Namun Raita tetap bersikeras dan pergi seorang diri saja guys. Tak lama kemudian Yamaguchi datang ke kelas bersama Odagiri dan baru mengetahui bahwa Raita telah pergi untuk menghadapi para geng motor itu. Yamaguchi dan Odagiri pun merasa kecewa karena teman-temannya Raita tidak berusaha menghentikannya dan hanya membiarkan pergi seorang diri saja. Setelah menegur mereka, Yamaguchi langsung bergegas pergi untuk mencari Raita. Singkat cerita, Raita telah sampai di markas geng Black Cobra. Ia dengan berani memperingatkan mereka agar menjauh dari sekolahnya dan menantang pemimpin geng itu untuk bertarung 1 lawan 1. Namun tantangan itu ditolak. Malahan seluruh anggota geng justru menyerang Raita secara bersamaan dan memukulinya dengan brutal. Tapi beberapa saat kemudian terjadi gempa yang mengguncang, lalu sebagian tembok rubuh meninggalkan lubang besar di dinding. Dari sana muncullah Yamaguchi yang langsung memerintahkan geng itu untuk melepaskan muridnya. Namun bukannya menuruti, gangster itu justru menyerangnya. Dengan keberanian penuh, Yamaguchi melawan mereka semuanya guys. Di saat yang bersamaan pula, Odagiri datang dan membantu Yamaguchi. Keduanya pun bertarung bersama dan berhasil mengalahkan seluruh gangster hingga mereka kabur ketakutan. Tak lama kemudian, teman-teman Raita datang dan mengucapkan terima kasih kepada Yamaguchi atas keberaniannya. Dengan sadar, Raita bertanya, bagaimana mungkin seorang guru biasa bisa bertarung sehebat itu? Yamaguchi menjawab dengan tegas bahwa ia bertarung untuk seorang yang ia sayangi. Keesokan harinya, Raita dan teman-temannya mulai memperlakukan Yamaguchi dengan lebih hormat. Ia bahkan menyapa gurunya itu dengan ramah di pagi hari. Melihat perubahan muridnya, Yamaguchi merasa sangat bahagia karena akhirnya para muridnya mulai menghargainya. Tapi di hari yang sama itu, beberapa polisi datang ke sekolah. Dikarenakan salah satu murid bernama Kazama diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoboy. Para guru membela Kazama, mengatakan bahwa dia adalah siswa yang baik dan tidak mungkin terlibat hal seperti itu. Namun polisi menjelaskan bahwa dompet milik Kazama ditemukan di tempat kejadian dan sejak saat itu Kazama tidak terlihat lagi. Dengan kejadian itu, Yamaguchi membela Kazama. Ia yakin kalau ada alasan lain di balik semua ini dan memutuskan untuk mencarinya sebelum polisi menemukannya. Saat berada di jalan, Yamaguchi bertemu dengan teman-teman Kazama yang juga akan membantu Yamaguchi mencarinya. Mereka membagi tugas dan menghabiskan seharian penuh mencari keberadaan Kazama. Namun hasilnya nihil guys. Hingga sore pun tiba dan terlihat Kazama yang sedang berjalan dalam keadaan terluka. Kemudian ia menerima telepon dari Yamaguchi, namun sayangnya Kazama memilih untuk tidak menjawabnya. Dan ketika melihat mobil polisi lewat, ia pun panik dan segera bersembunyi di bawah jembatan. Kazama, hingga saat malam pun tiba, terlihat Odagiri yang sedang berjalan di sekolah mendengar suara aneh dari salah satu ruangan kelas. Dan saat diperiksa, ternyata Kazama sedang bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, Yamaguchi datang bersama murid-murid lain. Dengan nada yang khawatir, ia bertanya,
mengapa Kazama tidak menghubunginya. Kazama menjelaskan bahwa ia tidak ingin gurunya itu ikut terlibat dalam masalah ini. Ia bercerita bahwa beberapa waktu lalu ia mendapat pekerjaan sebagai pengantar barang tanpa tahu isi paket yang dikirim. Namun malam saat pengiriman itu, salah satu paketnya jatuh dan pecah, memperlihatkan bahwa isinya adalah narkoboy. Pada saat itu ia ketakutan dan ingin berhenti. Tapi saat itu juga Kazama malah dihajar oleh sang bandar. Ia hanya berhasil kabur sebelum polisi datang. Namun dompetnya tertinggal di tempat kejadian, guys. Mendengar penjelasan itu, sang guru menanyakan alasan Kazama bekerja. Saat itu Kazama mengatakan bahwa ia hanya ingin menafkahi adiknya yang kekurangan ekonomi. Yamaguchi yakin bahwa Kazama tidak bersalah dan menawarkan Kazama tempat aman untuk bersembunyi malam itu bersama teman-temannya. Kazama wa uchi ni koi. Saat di rumah, Yamaguchi meminta tolong kepada para pamannya untuk menyelidiki siapa dalang di balik bisnis narkoboy itu. Dan tak butuh lama, mereka menemukan bahwa otak di balik semua ini adalah Hiruzen, seorang pengusaha kaya raya yang juga mencalonkan gubernur saat itu. Karena kekuasaan dan koneksinya yang luas, sangat sulit untuk menjeratnya dengan hukum. Mendengar hal itu, Yamaguchi sangat marah dan bersumpah akan membuka semua kebusukan si Hiruzen ke publik. Tapi tanpa sepengetahuannya, Kazama dan teman-temannya yang mendengar pembicaraan tersebut memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka semua tidak ingin melibatkan Yamaguchi dalam kasus berbahaya itu. Jadi mereka memutuskan untuk mencari bukti sendiri ke markas Hiruzen, coy. Di mana hari itu Kazama dan teman-temannya menyelinap ke gedung milik Hiruzen untuk mencari bukti. Di saat yang bersamaan, Yamaguchi dan Odagiri juga menuju ke sana. Dan setibanya di tempat itu, mereka melihat tim media sedang mempersiapkan kampanye politik untuk Hiruzen yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur. Sementara itu, Kazama dan teman-temannya menemukan sebuah ruangan berisikan banyak kardus yang berisikan narkoboy. Tapi sialnya, para anak buah Hiruzen datang dan memergoki mereka, guys. Para penjaga itu langsung menodongkan senjata dan bersiap untuk menembak. Namun saat di waktu yang tepat, Yamaguchi datang dan melumpuhkan semua penjaga dengan teknik bela dirinya, cuy. Sementara itu, Hiruzen yang sedang memberikan pidato kampanye yang disiarkan langsung di televisi nasional. Dalam pidatonya, ia berjanji akan memajukan kota jika terpilih sebagai gubernur. Namun tiba-tiba, Yamaguchi naik ke atas panggung dan mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Hiruzen di depan kamera. Tak hanya itu saja, Kazama dan teman-temannya menyiarkan secara langsung lokasi di mana semua narkoboy disembunyikan. Melihat hal itu, semua orang ketakutan dan keluar dari tempat itu. Suasana memanas saat Hiruzen sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Yamaguchi. Sementara itu di luar gedung, pasukan Koso sudah bersiap siaga. Dan di sana juga terlihat Raita dan teman-temannya berusaha untuk masuk ke dalam. Tapi mereka dihalangi oleh aparat kepolisian. Dan di dalam gedung itu sendiri, Yamaguchi bertarung sendiri melawan orang-orang Hiruzen. Di momen keputusasaan itu, Hiruzen menodongkan pistol ke arah Yamaguchi.
karena telah menghancurkan semua rencananya. Namun dengan tenang, Yamaguchi memintanya untuk menyerah dan mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru, serta memberikan ceramah yang panjang untuk Hiruzen. 一歩も引こうとしない。あんたが言う通り。 Setelah selesai memberikan motivasi, Hiruzen akhirnya menurunkan senjatanya dan menyerahkan dirinya, guys. Dengan kejadian heroik itu, seluruh negeri Jepang dibuat kagum oleh keberanian Yamaguchi. Bahkan hingga keesokan harinya, Yamaguchi menjadi sosok yang sangat terkenal. Ia dipuji oleh semua guru, murid, bahkan kepala sekolah, dan juga masyarakat Jepang atas keberaniannya. Bahkan saat ini, dia akan diliput oleh wartawan untuk menceritakan kisah hidupnya yang penuh inspiratif. Hingga akhirnya film pun berakhir happy ending, guys. Oke guys, segini aja bacotan dari gua. Makasih udah menonton video gua, guys. Gua doakan semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Gua di sini cabut dulu. Dadah.